Hai dan good morning leaders. Saya akan sharing sedikit tentang efisien dan agresif atau agresif dan efisien ya. Jadi konsepnya adalah bahwa bisnis kadang-kadang berpikir agresif tapi tidak efisien, tapi ada bisnis yang berpikir efisiensi tapi defensif atau tidak agresif. Nah, padahal kenyataannya bisnis yang berkembang adalah bisnis yang agresif dan efisien. So gimana caranya? Nah, seperti kata pepatah ya, kalau Anda melihat di dalam olahraga, tidak ada tim, tidak ada sport, tidak ada olahraga, bola, voli, tenis, apapun juga yang memenangkan pertandingan dengan bermain defensif. Tapi di dalam bisnis, saya melihat akhir-akhir ini terutama ya, banyak bisnis yang ketika saya tanyakan, saya tanya sama dia, what is the plan untuk menyerang market atau untuk be agresif? Mereka bilang, lihat kondisi seperti ini coach, mendingan saya defensif dulu, saya hemat uang saya simpan uang saya sebisa mungkin supaya saya bisa bertahan hidup lebih lama. Which is betul, tapi Anda juga mesti agresif, Anda juga harus agresif. Sekali lagi, tidak ada permainan sport olahraga yang memenangkan pertandingan dengan bersifat defensif. Tidak ada kan semua sepak bola masa kesebelasannya 11-11-nya semua ngumpul di depan gawang masing-masing, kan berarti nggak jadi main dong ya. So gimana coach memikirkan ini? Nah, saya kasih 3 poin, ini panjang dan detail penjelasannya. Ketika saya melakukan coaching atau assessment atau business engagement, kalau Anda ingin tahu apa itu business engagement, Anda bisa DM saya akan jelaskan secara pribadi apa itu business engagement dan apa manfaatnya untuk perusahaan Anda ya. Ketika saya melakukan business engagement atau coaching, 3 hal ini selalu muncul dalam perbincangan kita. Nah, saya bocorkan sedikit apa itu 3 hal. Bagaimana supaya agresif dan efisien. Ingat, ini penting banget ya. Dalam kondisi sekarang Anda mesti efisien dan agresif. Bukan atau, tapi dan. Both. And. Dua-duanya. So, 3 hal ini. Pertama adalah product market fit. Ya, product market fit itu artinya apa? Anda harus agresif menemukan produk jasa apa yang fit into the market. Sesuai dengan market Anda. Artinya apa? Jumlah market yang cukup besar dan masalah di market itu banyak yang memang butuh solusi yang belum ada solusi yang tersedia dengan baik atau lebih bagus. Mungkin ada tapi kurang bagus ya. Anda cari market yang luas, jadi jangan fokus ke agresif di mana marketnya terlalu sedikit atau jumlah orang yang membutuhkan terlalu sedikit. Ini tidak secara financial point of view tidak efisien ya. Nah, kalau Anda bilang, oke, saya akan mencari market yang efisien, yang sudah ada, sudah tersedia, yang tidak usah pakai riset segala macam, kadang-kadang dia tidak bisa agresif karena marketnya sudah jenuh. So, Anda mesti cari produk market fit, jasa market fit, atau whatever you want to call it, product market fit. Itu yang pertama. Jadi, people-nya harus banyak, marketnya harus cukup luas, secara logis itu memang masuk akal, dan yang kedua adalah pain atau kesakitan atau masalah di market itu cukup jelas, existing, bukan imajiner tapi jelas. Nah, pertama adalah product market fit. Seperti saya katakan, ini deep conversation, ini panjang banget, jadi silakan Anda diskusikan dengan teman Anda, or Anda bisa DM saya untuk menanyakan business engagement seperti apa itu. Yang pertama, yang kedua adalah proses market fit. Jadi setelah Anda menemukan produk market fit, Anda diskusikan bagaimana cara membuat Anda lebih agresif, bagaimana jumlah minimum viable product yang Anda bisa keluarkan. Poin-poinnya adalah dengan uang yang sedikit Anda bisa mencoba beberapa produk atau jasa yang Anda test the market. Itu namanya product market fit. Se-efisien mungkin tapi se-agresif mungkin. Ya, Anda cari marketnya, Anda cari people-nya, Anda cari yang paling besar, kemudian Anda attack. Kedua adalah proses market fit. This is quite challenging karena gini prosesnya. Pertanyaannya adalah seperti ini. Kalaupun Anda menemukan produk market fit, berapa banyak Anda bisa menerima pesanan atau melayani konsumen sebelum Anda collapse? Berapa banyak Anda bisa menerima order layanan sebelum Anda collapse? Artinya Anda breakdown ya, perusahaan nggak mampu untuk menangani. Nah, proses market fit itu artinya Anda fokus untuk melihat sistem cara Anda mendeliver jasa atau produk Anda kepada market sehingga Anda mendapatkan scale up. Bahasa kredit scale up. Ya, maka muncul istilah-istilah seperti dropshipper, maka muncul reseller, maka muncul sudah bertahun-tahun yang lalu namanya multi level marketing. Ini adalah bentuk-bentuk. Well, I know MLM tidak banyak yang suka, banyak yang anti MLM, tapi untuk diskusi dan pembelajaran pagi ini saya mesti sharingkan bahwa MLM itu salah satu bentuk proses market fit yang
keren ya, karena sangat leveraging dan marketnya seluruh dunia. Tidak ada ceritanya perusahaannya kolaps karena kebanyakan order ya. Pabriknya betul. Nah, nanti kita masuk yang terakhir ya. Yang terakhir yang kita bilang namanya people process fit. Nah, proses market fit ini Anda perlu menemukan sistem, menemukan cara agresif tapi tidak mati, agresif tapi tidak burn out, agresif tapi tidak rontok bisnis Anda. Itu ya proses market fit. Dan yang ketiga adalah people process fit. Jadi product market fit, proses market fit, dan people process fit. Apa itu artinya coach? People process fit itu artinya adalah people, your own team, cara Anda menghandle perusahaan supaya ketika perusahaan semakin besar, Anda punya capital nggak semakin gila-gilaan. Ya, akhirnya muncul yang namanya konsep-konsep yang paling praktikal seperti profit sharing, pakai saham, commission only, dan segala macam. So, Anda mesti buat sistem di mana your team, your people itu berupaya maksimal untuk perusahaan Anda, tapi tidak terlalu menjadi beban buat perusahaan Anda. Ingat, ini adalah financial point of view, benar-benar pemikiran finansial. Hari ini kita bicarakan tentang efisiensi dari sisi finansial. So, Anda mesti buat sistem sedemikian rupa sehingga dalam mendeliver produk Anda, proses Anda ke market itu leveraging keluar, tapi internally Anda juga memiliki sistem di mana tim Anda akan semakin banyak dan tidak ada ancaman secara finansial yang maha dahsyat. Ya, jangan sampai Anda punya capital yang begitu besar sehingga akhirnya perusahaan jadi nggak efisien lagi. See? Dan ini adalah permainan puzzle atau teka-teki yang rumit sekali. Buat saya menyenangkan sekali karena kerjaan saya ngurusin ini tiap hari ya. Jadi product market fit, kemudian proses market fit, dan people process fit. Silakan dihafalkan, ditulis dan dipikirkan 3 poin ini sehingga Anda bisa mendapatkan konsep balance antara being aggressive dan efficient at the same time. Selama berpikir, selama merenungkan, selama berdiskusi, see you tomorrow. Bye-bye.